welcome back to my channel. Jadi, ini aku bingung gimana ngomongnya ya. Agak aneh di mood aku tuh kalau ngomongin, cuma aku akan mengucapkannya. Jadi di bulan-bulan ini adalah ulang tahun aku. Gimana ya, agak aneh gitu kalau aku ngomong kayak orang-orang, hai aku tuh ulang tahun loh. Cuma kayak gimana gitu, cuma ya udah lah, ini aku ngomong ya. Jadi di bulan ini aku tuh berulang tahun di bulan April ini. Cuma kalau tanggal, coba kalian tebak, pokoknya deket-deket daerah inilah, deket-deket daerah ini, deket-deket tanggal-tanggal inilah. Bisa kalian tebak kapan ulang tahun aku. Mungkin kalau bisa kalian follow aku di Instagram, kalian pasti tahu ulang tahun aku tuh kapan. Aku cuma kasih aja karena akan berhubungan di video konten hari ini. Jadi kan karena sebelum ini ulang tahun aku tuh kayak mau mengapresiasi diri aku lebih baik gitu. Karena aku berasa aku tuh jarang banget, bahkan kurang untuk mengapresiasi diri aku. Jadi aku akan mengapresiasi diri aku dengan menggunakan bahasa kasih. Apa itu bahasa kasih? Pokoknya bisa kalian search di internet lah bahasa kasih itu apa. Singkatnya bahasa kasih ada 5. Aku akan menggunakan satu, yaitu adalah receiving gift. Jadi aku akan memberikan diri aku hal yang aku paling ingin adalah sebuah dress ya. Udah aku impikan dari dulu, aku udah suka banget pas lihat dress ini. Ini dari brand Selkie, sebenarnya di brand luar ini. Lucu banget, gemes banget kayak gini dan kayak gini. Lihat gak sih, gemes banget. Aduh aku tuh kayak gak kuat, ini lucu banget. Pokoknya ini aku akan bikin dress ini dan semoga hasilnya bagus karena aku tuh lihatnya kayak ini kayaknya gampang. Cuma nggak tahu nih ya, soalnya biasanya apapun yang dilihat di mata belum tentu pas dibuat tuh susah. Salah. Maksudnya apapun yang di mata apapun yang kita lihat mudah belum tentu pas dibuat semudah yang kita lihat. Nah ini lancar. Dan pastinya aku gak akan buat sendirian, tapi aku akan mengajak kalian untuk kita buat bersama-sama. Dan daripada lama-lama lagi, langsung aja sebelum itu, buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini, welcome. Di channel ini aku bahas soal fashion, styling, DIY, dan masih banyak lagi. Dan please support channel ini dengan subscribe channel terdahulu dan juga tekan bel notifikasi supaya kamu selalu jadi orang pertama yang tahu video terbaruku. And now, let's move to the next video. Aku sudah siapkan 6 meter bahan organza, 1,5 meter bahan satin, resleting, dan karet. Mari kita ukur badan kita. Pertama hitung dulu nih lingkar dada kita, tapi jangan terlalu ketat. Kira-kira kasih space 1-2 cm aja. Lalu lingkar bawah dada kita. Lanjut hitung atas dada kita. Jarak tengah badan ke titik tengah dada. Lanjut, ukur tinggi atasannya sampai bawah dada. Kalau aku 17 cm. Setelah kita udah mendapatkan ukurannya, mari kita buat polanya. FYI, ini aku akan bikin setengah pola badan. Kita mulai dari sisi bagian depan. Gambar garis lurus ke samping dengan lebar lingkar dada dibagi 4 ditambah 4. Lalu garis ke bawah, setinggi atasan yang tadi kita udah ukur, sampai bawah dada. Gambar garis lurus ke samping lagi dengan ukuran lingkar bawah dada dibagi 4 ditambah 2. Ini kalau kita perhatiin ada pecahan di bagian badan, so kita buat bagian pecahannya. Bikin tanda jarak dari tengah badan ke tengah dada. Dan tandain turun 10 cm, bagian atas kiri kanan 2 cm, dan bagian bawah kiri kanan 1 cm. Dan dibentuk. Untuk bagian tangannya ini kalau kita lihat sebenarnya dia kayak bikinnya garis lurus gitu. Cuma aku melengkungin sedikit, jadi aku turunin 3-5 cm. Lebar atas dada ditambah 2, dan dibentuk lengkung. Untuk bagian belakangnya kita melakukan cara yang mirip dengan bagian depan, cuma beda dikit. Bikin garis lurus dengan ukuran lingkar dada bagi 4, tingginya sama, bawahnya lingkar dada dibagi 4, turunin 3-5 cm, lebar atas dada, dan dibentuk. Nah, kita udah mendapatkan polanya. Jangan lupa kasih kampu ya. Ini aku kasih kampu 1,5 cm keliling, kecuali bagian tengah pola belakang, aku kasih 2 cm, karena untuk resleting. Kita udah mendapatkan polanya, tapi sebelum aku gunting ke kain sesungguhnya, aku akan tes dulu dengan kain lain. Mari kita coba. Wih, pas ya ampun, untung aja. Lega. Tapi aku merasa ini masih agak terlalu lebar gak sih, kayak kurang pendek gitu. Jadi aku akan pendekin sedikit lagi. Dan karena udah pas, mari kita gunting ke kain organza. Nah, kita akan menjahit, tapi ini aku akan menggunakan cara French seam. Bagaimana caranya? Ini caranya. Caranya sisi jelek dengan sisi jelek saling bertemu.
Lalu karena ini aku kampuhnya 1,5 cm, jadi ini aku akan jahit dulu jaraknya 0,5. Setelah itu disetrika kampuhnya dengan posisi terbuka. Next kita lipat dan dijahit bagian ini dengan jarak 1 cm. Dan ini dia kita mendapatkan jahitan French seam. Jahitan ini mempermudah kita supaya kainnya nggak perlu diobras lagi. Terutama untuk kain yang tembus kayak gini, cocok banget dijahit dengan cara French seam. Aku pronounce-nya bener gak ya? French seam. Nah, kita udah mendapatkan bagian atasannya. Ini sebenarnya bisa kita pakai bahan organza dengan bahan organza. Tapi karena bahan organzaku ini kalau dilapis 2 masih nembus, jadi aku ganti dengan bahan satin. Tapi kalau kamu mau kelihatan skinnya, boleh banget nih pakai bahan organza dengan bahan organza. Untuk roknya ini gampang banget. Kita ukur mau sepanjang apa rok kita. Kalau aku 57 cm. Terus kalau lebarnya ini aku pakainya 4 meter. Lalu gunting aja bentuk persegi panjang yang panjang banget. Dan ini organzanya aku bikin 2. Karena kita udah mendapatkan bagian roknya, ini waktunya kita menjahit. Kita jahit dulu bagian sisi bawahnya, dilipat 2 kali, dan dijahit. Untuk bagian sisi atasnya, kita jahit lurus seperti ini. Dan ditarik sampai seukuran lingkar bawah dada kita. Mari kita coba. Ini satu layer aja udah bervolume banget. Wow. Tapi aku suka banget ini bervolume banget. Menurut aku sih ini volume udah pas banget ya. Jadi buat aku 4 meter pun cukup. Dan ini kita tinggal bikin 2 lapis lagi. Satu bahan organza, satu lagi bahan satin. Ini dia lapisan pertama. Ini lapisan kedua. Dan untuk lapisan ketiga kan tadi aku bilang bahan satin. Tapi untuk bahan satin gak perlu bikin selebar 4 meter kayak tadi. Bikin aja 1,5 sampai 2 meter aja. Dan untuk tinggi rok satinnya dikurangin 8 cm dari tinggi bahan organza. Ini kalau kita lihat ya, kayak kue gak sih? Ya ampun. Aduh, aku jadi lapar. Udah ngomongin makanan jadi beneran lapar nanti. Lanjut, ini aku gabungin jadi satu roknya supaya mempermudah menggabungkan bagian rok dengan atasan. Nah, untuk part terakhir nih, yaitu adalah tangan. Pertama, buat garis lurus ke bawah 32 cm, lalu turun lagi 20,5 cm, dan garis ke samping 38 cm, lalu hitung ukuran jarak lubang tangan pada pola badan. Dari ukuran itu, kita tandain masuk ke dalam dengan ukuran lubang tangan tadi, lalu naikin 3-5 cm, dan dibentuk seperti ini. Pastinya jangan lupa kasih kampu ya. Wih, ini adalah salah satu pola tangan terbesar yang pernah aku buat. Bahkan bisa menutupi satu muka aku dong. Lanjut, di pola tangannya kamu tandain jarak lengannya dan kita jahit pinggirnya. Hup, ini aku mau kasih karet, tapi sebelum itu aku mau buat persegi panjang dulu dari bahan organza dengan tingginya 3 cm. Kalau lebarnya ikutin lebar tangan. Lalu dilipat seperti ini. Dan tandain kamu mau taruh karetnya di mana. Kalau aku kasih jarak 5 cm. Lalu dipenitiin dan dijahit. Setelah itu kita masukin karetnya deh. Aduh, aku gak kuat, ini tangannya gemes banget, puff banget. Aku gemes sendiri liatnya. Kita gabungkan bagian badan dengan tangannya. Tada, ini dia, udah aku coba.
Aku gak nyangka bakal selucu ini. Gaya dulu ah. Semakin ini akan jadi, semakin kebayang ini bakal lucu banget. Ya ampun, gemes banget ah. Lanjut kita gabungin semuanya. Jahit ini menurut aku challenging banget sih. Karena roknya tuh tebal banget ya. Jadi harus perhatiin baik-baik pas dijahit. Wow, sangat challenging. Bisa kamu lihat kan, ini aku sangat amat perhatiin banget ini jahitnya. Ini aku serius mode on banget sih. Untuk last touch-nya, ini aku udah pasang resetting. Dan di bagian boroknya akan aku gabungkan satu per satu. Dan setelah ini kamu akan lihat hasilnya. 3, 2, 1. Improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper. Wow, aku udah kayak princess gitu, gemes banget. And thank you so much for watching this video sampai selesai. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, please share video ini ke teman-teman kamu, saudara kamu, dan seluruh sosial media yang kamu punya, agar mereka juga mendapatkan ilmu yang sama seperti kamu. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu udah buat ini atau karya-karya manapun yang ada di video aku, please share di Instagram biar aku dapat lihat hasil karya kalian yang keren-keren banget. Dan juga jangan lupa untuk tag aku ya. Dan juga jangan lupa untuk follow aku di Instagram, TikTok, dan juga dengerin podcast aku yang bernama Bincang Berarah di Spotify. Senang aku gak sendirian, aku bersama teman aku yang bernama Ica. Di podcast suka seru-seru banget dan pastinya bermanfaat buat kalian. And once again, thank you so much for watching this video, and I see you guys in the next video. Bye bye.